Bab 2151 Pei Sihai. Pei Sihai adalah sosok legendaris di kota Dosa dan provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Rumor mengatakan bahwa Pei Sihai bahkan belum berusia 100 tahun. Namun, dia adalah pembangkit tenaga listrik elit di tanah suci Dao marsial. Basis kultivasinya berada di bentuk ke-8 dari tahap Saint Celestial, dan dia berada di peringkat ke-7 di peringkat Saint tertinggi. Faktanya, banyak pembudidaya tanpa sekte percaya bahwa Pei Sihai memiliki bakat bawaan terbaik di tanah suci Dao marsial. Mereka percaya dia adalah seorang jenius yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Meskipun tidak ada yang tahu apa warna akar spiritual bawaan Pei Sihai, banyak dari mereka yakin dia memiliki akar spiritual bawaan ungu. Hanya akar spiritual bawaan ungu yang akan memungkinkan Pei Sihai untuk menerobos ke bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci dalam waktu kurang dari 100 tahun. Dia adalah keajaiban nomor 1 di tanah suci Dao marsial di mata banyak pembudidaya tanpa sekte. Alasan Pei Sihai diakui sebagai keajaiban nomor 1 di Dao marsial Saint Land hanya oleh para pembudidaya tanpa sekte dan tidak oleh semua orang di Dao marsial Saint Land adalah karena alasan dia menjaga profil yang sangat rendah sehingga tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Sebelum hari ini, satu-satunya waktu Pei Sihai muncul di depan umum adalah 4 tahun yang lalu ketika dia membunuh pembangkit tenaga listrik yang sebelumnya berada di peringkat ke-7 di peringkat tertinggi Saint. Sebelum itu, tidak ada yang pernah mendengar tentang Pei Sihai. Sepertinya Pei Sihai telah muncul entah dari mana pada waktu itu dan membunuh pembangkit tenaga listrik yang sebelumnya berada di peringkat ke-7 di ranking Saint tertinggi dalam 1000 gerakan. Meskipun itu adalah kemenangan tipis, dia masih berhasil membunuh lawannya dan mengambil alih posisinya di peringkat suci tertinggi. Pada saat itu, pertempuran telah mengejutkan banyak orang di tanah suci Dao marsial. Kata-kata yang dia katakan setelah dia membunuh lawannya bahkan lebih mengejutkan orang-orang. Setelah Pei Sihai berkata, "Tuanku adalah Ni Wutian." Dia menghilang dari mata publik. Sejak saat itu, dia tidak muncul lagi sampai hari ini. Ini bisa dianggap sebagai penampilan publik keduanya. Keributan kata-kata Pei Sihai yang disebabkan di Dao marsial Saint Land tidak kurang dari keributan yang dia sebabkan ketika tersebar kabar tentang dia membunuh pembangkit tenaga listrik yang sebelumnya berada di peringkat ke-7 di peringkat tertinggi Saint. Ni Wutian, siapa itu? Dia adalah seseorang dengan status yang hampir seperti dewa di tanah suci Dao marsial dalam 100 tahun terakhir. Ni Wutian adalah seorang kultivator tanpa sekte. Dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Dao marsial Saint Land di generasi ini. Dengan demikian, basis kultivasinya berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Dia secara luas diakui sebagai orang yang menempati peringkat pertama di peringkat tertinggi Saint. 100 tahun yang lalu, sejak Ni Wutian menjadi terkenal di Dao marsial Saint Land, ada banyak orang yang ingin menantangnya. Di antara orang-orang ini adalah orang-orang dari 3 sekte terkuat. 30 tahun yang lalu, Ni Wutian mampu memindahkan gunung dan membuat sungai dan melukai orakel besar dari sekte ramalan surga ketika dia mencoba untuk melewati kesengsaraan surgawi. Sejak itu, tidak ada yang berani menantangnya maupun statusnya. Sejak saat itu, dia menduduki tempat pertama di ranking Saint tertinggi. Tidak ada yang bisa mengancam posisinya. Namun, pada saat inilah dia menghilang. Beberapa orang mengatakan dia telah melewati kesengsaraan surgawi dan telah naik ke alam lain. Beberapa mengatakan dia bersembunyi di Sin City saat dia fokus pada kultivasinya sambil menunggu kesengsaraan surgawinya. Yang lain mengatakan dia menjelajahi tanah suci Dao marsial, menikmati kehidupan yang riang. Terlepas dari apa yang dikatakan, dia masih yang pertama di peringkat orang suci tertinggi. Secara alami, jika 100 tahun berlalu tanpa berita apapun dari Ni Wutian, dia akan dipindahkan dari posisinya dari peringkat tertinggi Saint. Itu adalah aturan ranking Saint tertinggi. Bisa dikatakan Ni Wutian telah menjadi sosok legendaris di era ini. Orang-orang biasa memandangnya, dan sebagian besar, dia hanya menjadi cerita karena dia sudah lama tidak terlihat. Tuanku adalah Ni Wutian. 4 tahun lalu, pernyataan Pei Sihai mengejutkan semua orang di tanah suci Dao marsial. Ini karena tidak ada yang tahu orang terkuat di tanah suci bela diri Dao, Ni Wutian, memiliki seorang murid. Selain itu, segera setelah Pei Sihai muncul, dia telah membunuh orang yang sebelumnya menduduki peringkat ke-7 di peringkat tertinggi Saint dan mengambil alih tempatnya. Setelah itu, desas-desus menyebar tentang mengatakan Ni Wutian masih berada di tanah suci bela diri Dao dan bahwa dia belum naik.
Dia telah membimbing muridnya, Pei Sihai, selama ini. Adapun kebenarannya, hanya Ni Tianwu dan muridnya, Pei Sihai, yang mengetahuinya. Bagaimanapun, sejak itu, orang-orang di Tanah Suci Dao Marsial mengetahui keberadaan Pei Sihai. Mereka mengenalnya sebagai murid dari orang terkuat di Tanah Suci Bela Diri Dao, Ni Tianwu, dan bahwa Pei Sihai adalah anak ajaib. Kemudian, desas-desus mulai beredar di antara para pembudidaya tanpa sekte tentang Pei Sihai berusia di bawah 100 tahun. Para pembudidaya tanpa sekte, tentu saja, mempercayai rumor itu. Bagaimanapun, Ni Wutian adalah kebanggaan para pembudidaya tanpa sekte. Menurut mereka, Ni Wutian seperti dewa. Tidak mengherankan bahwa dia memiliki seorang murid berusia di bawah 100 tahun yang telah menembus ke bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Namun, kekuatan utama Dao Marsial Saint Lan, 3 sekte besar, menolak untuk percaya bahwa Pei Sihai berusia di bawah 100 tahun. Secara alami, mereka mengakui kekuatannya karena dia bisa mendapatkan tempat ke-7 di peringkat orang suci tertinggi. Namun, dengan melakukan itu, mereka secara tidak langsung menyangkal bahwa Pei Sihai adalah anak ajaib. Secara alami, ada alasan bagi kekuatan utama untuk mengatakan ini. Pertama, Pei Sihai tidak keluar dan membuktikan bahwa usianya kurang dari 100 tahun. Kedua, mereka tidak ingin dunia berpikir bahwa seorang kultivator tanpa sekte lebih baik daripada mereka yang berasal dari sekte tersebut. Selain itu, mereka tidak menginginkan Ni Wutian lain di Tanah Suci Bela Diri Dao. Tuan Pei Sihai, dia Tuan Pei Sihai. Setelah mendengar kata-kata pembudidaya sekte tua, pembudidaya tanpa sekte lainnya sadar kembali. Ekspresi kegembiraan bisa terlihat di wajah mereka. Banyak pembudidaya tanpa sekte bahkan mulai gemetar dalam kegembiraan. Itu memang Tuan Pei Sihai. Saya cukup beruntung telah melihat potret Lord Pei Sihai. Saya hanya gagal mengenalinya karena kegembiraan saya. Petik 2. Aku juga pernah melihatnya. Namun, Tuan Pei Sihai tampak lebih tampan di kehidupan nyata. Apakah dia datang karena peti harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka? Jika dia melakukannya, dia sudah terlambat. Banyak pembudidaya tanpa sekte mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua mulai menebak alasan kemunculan Pei Sihai. Pei Sihai. Sementara itu, Raja Naga Valet, salah satu dari 4 karmapa besar sekte hitam Kesetra, juga melihat ke arah Pei Sihai. Berdasarkan sorot matanya, sedikit ketakutan terlihat seolah-olah dia baru saja bertemu musuhnya. Dia sangat percaya pada peringkat Saint tertinggi. Dia hanya menempati peringkat ke-10 di peringkat orang suci tertinggi ketika Pei Sihai berada di peringkat ke-7. Dengan kata lain, Pei Sihai lebih kuat darinya meskipun keduanya berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Dihadapkan dengan Pei Sihai, dia, tentu saja, cukup dijaga. Sementara semua orang, termasuk Raja Naga Valet dari Sekte Hitam Kesetra, menatap Pei Sihai, dia melihat sekeliling sebelum bertanya dengan nada acuh tak acuh. Apakah ada di antara kalian yang melihat Meng Hao? Tuan Meng Hao, aku tidak melihatnya. Tuan Pei Sihai mengenal Tuan Meng Hao. Tuan Meng Hao sebenarnya adalah salah satu pelindung kota dosa. Para pembudidaya tanpa sekte saling memandang dengan terkejut saat mereka berseru. Di mana pintu masuk ke gudang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang celestial terkemuka? Ketika Pei Sihai berbicara lagi, dia terdengar lebih dingin. Dia memancarkan rasa dingin yang membuat orang merasa seolah-olah mereka berdiri di tengah angin musim dingin yang keras. Tuan Pei Sihai, pada saat ini, seorang penatua dari Seven Kill Alliance melangkah maju. Dia membungkuk hormat sebelum dia menunjuk ke suatu tempat di dekatnya dan berkata, pintu masuk ke gudang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka ada di sana. Namun, itu ditutup belum lama ini. Petik 2. Segera setelah tetua aliansi 7 pembunuh itu menyelesaikan kalimatnya, Pei Sihai menghilang dari tempatnya berdiri di bawah pengawasan semua orang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di kehampaan yang ditunjuk oleh tetua Seven Kill Alliance. Mata Pei Sihai tertutup saat dia melayang di udara. Seolah-olah dia mencoba merasakan sesuatu. Dia sangat cepat. Pei Sihai begitu cepat sehingga Valet Dragon King adalah satu-satunya yang hadir yang menangkap jejak gerakannya. Bahkan dia terkejut dengan kecepatannya. Dia mencari penghalang ruang di antara gudang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh surgawi terkemuka dan provinsi atas. Setelah melihat Pei Sihai menutup matanya,
Raja Naga Valet bisa merasakan kesadaran surgawi melonjak keluar dari tubuhnya. Dia langsung menebak niatnya karena dia akan melakukan hal yang sama. Setelah beberapa saat kemudian, seruan tajam pedang terdengar di udara. Weng, sebuah pedang besar dan menyilaukan muncul, membutakan mata dan pikiran Raja Naga Valet. Dia menemukannya begitu cepat. Sebelum yang lain bisa bereaksi, pedang di tangan Pei Sihai sudah tersarung. Saat berikutnya, di kehampaan dekat Pei Sihai, retakan mengerikan muncul. Panjangnya lebih dari 10 meter dan di dalamnya gelap gulita. Apa yang mengintai di belakang tidak diketahui. Setelah itu, Pei Sihai tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir saat dia terbang ke celah dan menghilang di depan mata semua orang. Aroma ini membuat semua orang merasa kedinginan. Pei Sihai berhasil membuat celah di penghalang ruang angkasa hanya dengan serangan pedangnya dan memasuki ruang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka. Bab 2152 Senjata Super Saiyan, Lonceng Tanpa Batas. Itu luar biasa. Setelah beberapa saat, seorang kultivator tanpa sekte sadar kembali, tetapi ekspresi kaget dan tidak percaya dapat terlihat di wajahnya. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Yang lain memiliki ekspresi yang mirip dengannya. Meskipun mereka tahu Pei Sihai kuat, mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Dalam sekejap mata, dia berhasil membuat celah di penghalang ruang ke dalam brankas harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang celestial terkemuka. Jika itu saya tidak berpikir saya akan dapat menemukan penghalang ruang bahkan jika saya diberi waktu 2 kali lipat. Raja Naga Valet, pemimpin 4 Karmapa Agung dari Sekte Kesetra Hitam, memiliki ekspresi serius di wajahnya ketika dia memikirkan apa yang terjadi. Dia terkejut dengan keterampilan observasi Pei Sihai. Adapun kemampuan Pei Sihai untuk membuat celah di penghalang ruang angkasa, dia tidak terkejut karena dia juga mampu melakukan itu. Secara alami, dia tahu Pei Sihai tidak menggunakan semua kekuatannya ketika dia menciptakan celah di penghalang ruang angkasa. Dia hanya menggunakan pedang 1000 prasasti Saiyan-nya ditambah dengan teknik pedangnya. Dia tidak menggunakan kemampuan surgawi apapun. Sebelumnya, dia bertanya apakah kami telah melihat Meng Hao. Raja Naga Valet memikirkan Meng Hao yang posisinya di peringkat orang suci tertinggi berada di atas Wei Su, Raja Kelelawar Hijau, salah satu dari 4 Karmapa Agung di Sekte Kesetra Hitam. Cendekiawan berwajah tegar, Meng Hao. Pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-7 dari Saiyan Celestial Stage yang berada di peringkat ke-21 di peringkat tertinggi Saiyan. Dia juga tahu sesuatu yang lain. Sekitar 2 tahun yang lalu, Raja Kelelawar Hijau Sekte Hitam Kesetra, Wei Su, telah menantang Meng Hao untuk berduel dan dikalahkan dalam 100 langkah. Meng Hao lebih kuat dari Wei Su. Itu jelas baginya. Meng Hao juga telah memasuki gudang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka. Dengan pemikiran itu, Raja Naga Valet menjadi semakin suram. Namun, wajahnya disembunyikan di balik kerudung sehingga tidak ada yang memperhatikan perubahan ekspresinya. Awalnya, Raja Naga Valet berencana untuk mengikuti Pei Sihai ke dalam gudang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka melalui celah itu, namun, dia mulai ragu. Sebelumnya, ketika Pei Sihai bertanya apakah ada yang melihat Meng Hao, dia bisa melihat sedikit kecemasan di matanya seolah-olah ada sesuatu yang dia khawatirkan. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Meng Hao seperti Wei Su? Mata Valet Dragon King melebar ketika dia memikirkan hal ini saat ekspresinya berubah lagi. Setelah beberapa saat, perhatian Raja Naga Valet teralihkan oleh sesuatu yang lain. Embusan angin muncul lagi dan seseorang muncul di depan pintu masuk yang telah dibuka oleh Pei Sihai. Sosok yang muncul terlihat sangat menyedihkan. Mata Valet Dragon King melebar karena terkejut ketika dia melihat lebih dekat pada orang yang muncul. Ekspresi kaget dan tidak percaya muncul di matanya. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak bisa dia percaya. Tuan Pei Sihai. Bagaimana mungkin? Sementara itu, ketika yang lain melihat orang yang muncul di dekat pintu masuk, mereka tercengang ketika melihat siapa orang itu. Mereka semua berteriak kaget. Ketika Pei Sihai masuk, dia membawa pedang terselubung di punggungnya. Dia memiliki penampilan yang mengesankan dan kehadiran yang mengesankan. Saat ini, dia telah kehilangan sikapnya yang mengesankan dan mengesankan. Dia bahkan telah kehilangan 1000 prasasti Saiyan Blade. Dia hanya memiliki sarung yang tersisa di punggungnya. Selain itu, lengan kirinya telah terputus di bahu dan ada noda darah di seluruh jubahnya.
Dia tampak sangat menyedihkan. Di tangan kanannya, dia memegang bel emas kecil tapi retak. Melihat penampilan Pei Sihai, tidak heran Raja Naga Valet dan yang lainnya terkejut. Apa? Apa yang terjadi? Apa? Apa yang terjadi? Apa yang bisa membuat Lord Pei Sihai terlihat begitu menyedihkan? Lord Pei Sihai berada di peringkat ke-7 di peringkat Saint tertinggi, dan basis kultivasinya sudah berada di bentuk ke-8 dari tahap Saint Celestial. Jika saya tidak melihat ini dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya ini. Tuan Pei Sihai telah memasuki gudang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka untuk waktu yang singkat, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Ya, jika gudang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang celestial terkemuka benar-benar mengerikan, bagaimana seseorang bisa mendapatkan harta dan warisan itu? Semua orang mungkin akan mati di sana. Setelah melihat penampilan Pei Sihai yang terluka, banyak orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Saat mereka terus berbicara, tiba-tiba, sepertinya mereka mengingat sesuatu saat mereka saling memandang dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Melihat bagaimana Tuan Pei Sihai terluka parah setelah masuk sebentar untuk menyelidiki masalah ini, sepertinya gudang harta karun itu benar-benar menakutkan. Ya, kalau tidak, Raja Kelelawar Hijau, salah satu dari 4 karmapa besar Sekte Hitam Kesetra, tidak akan mati di sana. Bahkan seseorang sekuat Wei Su, Raja Kelelawar Hijau telah mati di sana, tidak heran para pejabat tinggi dari Aliansi 7 Pembunuh, Aliansi 1000 Tahun, dan Aliansi Abadi juga mati. Pada saat ini, kebanyakan orang akhirnya tahu mengapa begitu banyak orang meninggal di sana. Bahkan seseorang sekuat Pei Sihai juga telah kehilangan lengan dan pedang suci 1000 prasasti miliknya setelah memasuki brankas harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka untuk sementara waktu, apalagi Wei Su dan yang lainnya, lebih lemah dari Pei Sihai. Ketakutan muncul di hati semua orang ketika mereka menyadari betapa menakutkannya gudang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka itu. Anda memiliki lonceng tanpa batas dengan Anda. Suara seorang wanita yang terdengar dingin dengan nada kejutan terdengar di telinga semua orang. Setelah beberapa saat, mereka menemukan orang yang berbicara adalah Raja Naga Valet, pemimpin dari 4 karmapa besar Sekte Hitam Kesetra. Raja Naga Valet memandang Pei Sihai saat dia berbicara dengannya. Lebih tepatnya, dia tidak melihat ke arah Pei Sihai. Dia sedang melihat lonceng emas kecil retak yang dipegang di tangan kanan Pei Sihai. Seolah-olah lonceng emas kecil itu adalah sesuatu yang istimewa. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa mengatakan bahwa retakan pada lonceng emas kecil itu baru. Saat semua orang mengikuti garis pandang Valet Dragon King dan melihat lonceng emas kecil, mereka melihat bahwa itu diukir dengan ukiran kuno dan rumit. Ukiran itu seperti hidup dan memukau mereka yang melihatnya, menyebabkan mereka menjadi linglung. Setelah beberapa saat, orang-orang yang melihat bel mulai merasa bingung dan mereka dengan cepat membuang muka. Segera setelah itu, seorang kultivator setengah baya tanpa sekte berteriak dengan suara rendah, lonceng tanpa batas. Lonceng tanpa batas adalah salah satu senjata Super Saiyan di peringkat 10 senjata Saiyan Agung. Kata-katanya menyebabkan semua orang sadar kembali. Lonceng emas kecil di tangan Lord Pei Sihai adalah senjata Super Saiyan, lonceng tanpa batas. Saya mendengar bahwa dari 10 senjata Super Saiyan di peringkat 10 senjata Saiyan besar, hanya ada 3 senjata Super Saiyan defensif, lonceng tanpa batas adalah salah satunya. Senjata Super Saiyan defensif, lonceng emas kecil itu, ya dewa, jika ini benar-benar lonceng tanpa batas, seberapa kuat kekuatannya untuk bisa meninggalkan celah di atasnya. Melihat celah pada lonceng tanpa batas, itu jelas baru. Apakah itu retak ketika Tuan Pei Sihai memasuki gudang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka? Fokus perhatian semua orang bukan pada bagaimana Pei Sihai berhasil mendapatkan senjata Super Saiyan, lonceng tanpa batas, perhatian mereka tertuju pada celah baru di lonceng tanpa batas. Namun demikian, Pei Sihai tidak menanggapi pertanyaan Raja Naga Valet. Dia berdiri tak bergerak untuk sesaat. Pada saat ini, banyak adegan melintas di benaknya. Dia sangat dekat dengan kematian. Pada titik tertentu, Pei Sihai menundukkan kepalanya untuk melihat lonceng emas kecil di tangan kanannya. Dia diam-diam berterima kasih. Untungnya, saya memiliki senjata Super Saiyan ini, lonceng tanpa batas, yang diberikan Tuan itu kepada saya. Kalau tidak, aku akan mati lebih awal. Dunia semu ini bukan gudang harta karun.
Ini lebih seperti jebakan yang ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka. Pei Sihai berpikir pada dirinya sendiri saat ekspresinya menjadi gelap. Saya pikir mutiara jiwa kakak senior Bailey telah hancur karena dia memasuki alam semu dan dibunuh oleh formasi pembunuh di dalam. Ekspresi sedih muncul di wajah Pei Sihai ketika dia memikirkan hal ini. Pei Sihai datang untuk Bailey. Bailey, pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-8 Saint Celestial Stage, menduduki peringkat ke-9 di peringkat tertinggi Saint. Dia juga salah satu pelindung Sin City. Selain itu, dia adalah segelintir pembudidaya tanpa sekte yang basis kultivasinya berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi Saint di tanah suci Dao Martial. Tidak ada yang tahu bahwa Bailey juga salah satu murid pribadi Ni Wutian. Bahkan, dia diterima sebagai murid lebih awal dari Pei Sihai. Namun, Bailey menolak untuk mengumumkan secara terbuka bahwa dia adalah murid Ni Wutian karena dia pikir bakat bawaannya tidak cukup baik dan akan mempermalukan Ni Wutian. Secara alami, dia masih mengakui Ni Wutian sebagai tuannya secara pribadi. Terlebih lagi, dia memperlakukan adik bungsunya, Pei Sihai, dengan sangat baik. Bagi Pei Sihai, Bailey seperti kakak kandungnya. Dia membawa mutiara jiwa Bailey bersamanya. Dia segera bergegas ke Sin City ketika dia menemukan mutiara jiwa Bailey telah hancur. Setelah mengetahui bahwa Bailey telah meninggalkan Sin City setelah bertemu dengan Meng Hao, Pei Sihai mulai melacak keberadaan Meng Hao. Akhirnya, itu membawanya ke sini. 2153 perangkap. Pei Sihai, sebagai pemimpin dari 4 karmapa besar Sekte Hitam Kesetra, Raja Naga Valet tentu saja memiliki harga dirinya. Setelah Pei Sihai mengabaikannya, ekspresi wajahnya, yang tersembunyi di balik tabir, menjadi gelap. Pei Sihai sadar kembali ketika dia mendengar kekesalan dalam suara Raja Naga Valet dan berbalik untuk melihatnya. Pada saat ini, 2 pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat 10 besar peringkat suci tertinggi saling menatap. Sedikit kemarahan terlihat di mata Valet Dragon King sementara tatapan Pei Sihai tetap tenang. Sepertinya dia tidak terganggu bahwa Raja Naga Valet sedang kesal. Di antara 2 dari mereka, satu berada di peringkat ke-7 di ranking Saint tertinggi dan merupakan murid pribadi dari orang terkuat saat ini di Dao Martial Saint Land. Yang lainnya adalah pemimpin dari 4 karmapa agung Sekte Hitam Kesetra yang menduduki peringkat ke-10 di peringkat orang suci tertinggi. Saat ini, semua orang bisa merasakan permusuhan di antara mereka. Itu jelas. Secara alami, semua orang tahu itu berat sebelah. Permusuhan datang dari Raja Naga Valet. Setelah melihat ini, para tetua dari Black Kesetra Sekte mulai resah. Mereka langsung mengirim transmisi suara ke Raja Naga Valet. Tuan Karmapa, Pei Sihai berada di peringkat ke-7 di Supreme Saint Ranking. Tolong cobalah untuk tidak terlibat konflik dengannya. Lord Karmapa, saya tahu bahwa Anda kuat, tetapi Pei Sihai bukan orang biasa. Jika memungkinkan, cobalah untuk tidak menyinggung perasaannya. Lord Karmapa, Pei Sihai adalah teman, bukan musuh. Transmisi suara dari para tetua Sekte Kesetra Hitam dipenuhi dengan ketakutan. Mereka takut akan kekuatan Pei Sihai dan orang yang mendukungnya, Ni Wutian, orang terkuat saat ini di Tanah Suci Bela Diri Dao. Tidak ada yang tahu apakah itu adalah para tetua dari Nasihat Kesetra Hitam atau Raja Naga Valet yang menyadari bahwa tidak bijaksana untuk bertindak melawan Pei Sihai, tetapi tatapannya langsung melunak. Itu tidak lagi konfrontatif. Begitu tatapan Valet Dragon King melunak, Pei Sihai berkata dengan acuh tak acuh, itu adalah lonceng tanpa batas. Pada saat yang sama, dia melirik lonceng tanpa batas di tangannya dan menghela nafas ke dalam. Meskipun lonceng tanpa batas adalah senjata Super Saiyan, saat ini adalah senjata Super Saiyan yang rusak. Jika dia menghadapi serangan lain seperti hari ini, lonceng tanpa batas pasti akan hancur. Semua orang mendengar kata-kata Pei Sihai dengan jelas. Meskipun dia tidak berbicara dengan keras, kata-katanya terdengar menggelegar bagi semua orang. Itu benar-benar senjata Super Saiyan di peringkat 10 senjata Saiyan besar, lonceng tanpa batas. Mata semua orang terbelalak kaget dan tidak percaya. Lonceng emas kecil retak yang dipegang Pei Sihai di tangan kanannya adalah senjata Super Saiyan defensif, lonceng tanpa batas. Seberapa kuat serangannya hingga bisa meninggalkan celah pada senjata Super Saiyan, lonceng tanpa batas. Sulit dipercaya. Hanya Celestial terkemuka yang telah melewati kesengsaraan surgawi yang dapat merusak senjata Super Saiyan, untuk dapat meninggalkan celah pada lonceng tanpa batas, kekuatan yang menghantamnya harus sekuat Celestial terkemuka.
Hanya Celestial terkemuka yang bisa merusak senjata Super Saiyan. Apakah ini berarti jika seseorang di bawah Saiyan Celestial Stage memiliki Super Saiyan weapon defensif seperti Boundless Belt, dia akan mampu bertahan melawan serangan Eminent Celestial tanpa terluka? Bukan seperti itu, misalnya, jika seorang kultivator pada bentuk pertama dari tahap Saiyan Celestial memiliki lonceng tanpa batas, dia hanya akan mampu bertahan melawan serangan dari para kultivator di bawah bentuk ketiga dari tahap Saiyan Celestial. Serangan dari pembudidaya pada atau di atas bentuk ketiga dari tahap surgawi suci mungkin tidak merusak lonceng tanpa batas, tetapi kekuatan dari serangan mereka pasti akan melukai pembudidaya pada bentuk pertama dari tahap surgawi suci. Tepat sekali, lonceng tanpa batas adalah senjata Super Saiyan defensif yang kuat. Namun, itu masih tergantung pada kultivasi orang yang menggunakannya. Petik 2. Pada saat ini, semua orang penasaran dengan pertemuan Pei Sihai di gudang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang Celestial terkemuka. Apa yang berhasil merusak senjata Super Saiyan, lonceng tanpa batas? Banyak dari mereka merasa kedinginan menjalari tulang punggung mereka. Mereka yang tersingkir lebih awal, khususnya, merasa senang karena tersingkir. Kalau tidak, kemungkinan besar mereka akan mati di sana. Dengan kekuatan Lord Pei Sihai dan senjata Super Saiyan, lonceng tanpa batas, serangan yang lebih lemah daripada serangan dari surgawi terkemuka tidak akan bisa melukainya. Hanya Celestial terkemuka atau mereka yang lebih kuat yang bisa menyakitinya. Memang, sepertinya setelah Tuan Pei Sihai memasuki ruang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka, dia pasti menghadapi serangan pada atau di atas level surgawi terkemuka. Aku ingin tahu apa yang Lord Pei Sihai temui di sana. Perhatian semua orang tertuju pada Pei Sihai. Mereka semua penasaran dengan apa yang dia temui di gudang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang Celestial terkemuka. Berbeda dengan yang lain yang tidak berani angkat bicara, Raja Naga Valet tidak keberatan. Dia benar-benar penasaran jadi dia bertanya dengan belak-belakan, Pei Sihai, apa yang kamu temui di sana? Setelah itu, Raja Naga Valet berkata, salah satu dari 4 karmapa besar Sekte Hitam Kesetra kami, Raja Kelelawar Hijau juga telah meninggal di sana. Jika Anda memiliki informasi, beritahu kami. Sekte Kesetra Hitam akan berutang budi padamu. Ketika Pei Sihai mendengar kata-kata Raja Naga Ungu, dia mengerutkan kening sebelum dia menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya. Raja Kelelawar Hijau mati di sana. Keserakahan benar-benar dosa. Petik 2. Setelah beberapa saat, Pei Sihai tidak menunggu Raja Naga Ungu untuk menjawab sebelum dia berkata, setelah saya membuat celah di penghalang ruang dan memasuki brankas harta yang diduga ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka, saya menemukan membunuh formasi. Petik 2. Pada titik ini, Raja Naga Valet dan yang lainnya tidak terlalu memikirkan hal ini. Mereka pikir ini hanyalah awal dari sisa cerita. Formasi pembunuhan. Mereka baru menyadari bahwa mereka salah ketika Pei Sihai terus berbicara. Kekuatan formasi pembunuhan sangat menakutkan. Pei Sihai memiliki ekspresi tegang di wajahnya ketika dia berbicara. Sedikit ketakutan bisa dilihat di matanya. Bahkan serangan penuh dari Celestial terkemuka tidak sekuat itu. Untungnya, saya memiliki senjata Super Saiyan, lonceng tanpa batas, yang diberikan Tuan saya kepada saya. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Namun, bahkan dengan lonceng tanpa batas, saya kehilangan lengan dan pedang suci 1000 prasasti saya. Cincin tata ruang saya berubah menjadi debu segera setelah bersentuhan dengan kekuatan itu. Hal yang sama terjadi pada Tousan Inscription Saiyan Blade saya. Suaranya berubah semakin suram saat dia berbicara. Ketika Pei Sihai selesai berbicara, seluruh tempat itu sunyi senyap. Saat ini, bahkan pemimpin dari 4 karmapa besar Sekte Hitam Kesetra, Raja Naga Ungu, berkeringat dingin karena ketakutan. Dia sangat bersyukur bahwa Pei Sihai telah datang. Jika tidak, dia akan memasuki gudang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka dan bertemu dengan formasi pembunuhan yang sama. Tidak diragukan lagi dia akan mati di sana. Bagaimanapun, dia lebih lemah dari Pei Sihai. Selain itu, dia tidak memiliki senjata Super Saiyan dan dia juga tidak memiliki lonceng tanpa batas untuk diandalkan. Dia pikir Pei Sihai mungkin melebih-lebihkan, tapi dia tahu tidak ada alasan baginya untuk melakukannya. Ya dewa. Formasi pembunuh yang begitu kuat, bahkan seorang Celestial terkemuka tidak akan mampu membentuk formasi pembunuhan yang begitu kuat, kan? Memang, menurut Lord Pei Sihai,
kekuatan formasi pembunuh itu lebih kuat dari kekuatan penuh seorang surgawi terkemuka. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang bisa membuat formasi pembunuhan seperti itu. Aneh sekali. Yang lain perlahan pulih dari keterkejutan kata-kata Pei Sihai. Tidak ada yang meragukan kata-katanya. Bahkan ketika Pei Sihai mengatakan kekuatan formasi pembunuhan lebih kuat dari seorang surgawi terkemuka, mereka tetap tidak meragukannya. Jika itu orang lain, mungkin, mereka mungkin akan menanyainya. Namun, karena itu adalah Pei Sihai, mereka tidak mempertanyakan kata-katanya sama sekali. Bagaimanapun, Tuan Pei Sihai saat ini adalah orang terkuat di Tanah Suci Bela Diri Dao, Ni Wutian. Jika Ni Wutian masih berada di Tanah Suci Bela Diri Dao, dia pasti sangat dekat untuk menjadi seorang surgawi terkemuka bahkan jika dia belum menjadi seorang surga. Dengan master seperti itu, Pei Sihai harus memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan seorang surgawi terkemuka. Formasi pembunuh seperti itu, aku khawatir bahkan seorang surgawi terkemuka yang berspesialisasi dalam formasi Dao tidak akan dapat mengaturnya, kan? Raja Naga Valet bertanya sambil menatap Pei Sihai. Tentu saja, tidak mungkin bagi satu surgawi terkemuka untuk mengaturnya, namun, bagaimana jika ada 3 dari mereka? 3. Mata Valet Dragon King melebar saat dia tanpa sadar gemetar. Yang lain tercengang. Pei Sihai mengangguk dan sebelum dia berkata dengan hati-hati, ketika kekuatan dari formasi pembunuh menyerang, saya memperluas kesadaran surgawi saya untuk mempelajarinya, saya menemukan 3 energi berbeda di dalamnya. Meskipun mereka menyatu dengan sempurna, saya masih berhasil mendeteksinya. Jika saya tidak salah, formasi itu mungkin diciptakan oleh 3 celestial terkemuka. Petik 2. Pei Sihai berhenti sejenak sebelum dia berkata, lagi pula, apa yang disebut gudang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka bukanlah gudang harta karun sama sekali, ini jebakan. 2154 provinsi atas terkejut. Jika saya tidak salah, Raja Kelelawar Hijau Sekte Hitam Kesetra Anda tidak hanya mati di sana, tetapi bahkan Meng Hao dari Kota Dosa meninggal di sana. Pei Sihai berkata dengan suara rendah. Meng Hao, mata Valet Dragon King melebar tanpa sadar ketika dia mendengar kata-kata Pei Sihai. Dia menyadari spekulasinya benar. Mirip dengan Wei Su, sesuatu juga terjadi pada Meng Hao. Pada saat yang sama, banyak pembudidaya tanpa sekte terkejut ketika mereka mendengar ini. Meng Hao, Tuan Meng Hao juga meninggal. Sarjana berwajah keras Meng Hao terkenal di Sin City. Dia juga salah satu pelindung Sin City. Basis kultivasinya berada di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage. Selain itu, peringkat Meng Hao di peringkat tertinggi Saint bahkan lebih tinggi dari Raja Kelelawar Hijau dari Sekte Kesetra Hitam. Meng Hao menduduki peringkat ke-21 di peringkat tertinggi Saint. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dengan kematian Meng Hao? Jadi kamu datang untuk Meng Hao. Sepertinya Anda dekat dengan Meng Hao. Belasungkawa saya, Raja Naga Valet menghela nafas saat dia menghibur Pei Sihai. Pei Sihai menggelengkan kepalanya. Saya hanya tahu keberadaan Meng Hao. Saya tidak mengenalnya secara pribadi. Kata-kata Pei Sihai membingungkan Raja Naga Valet dan semua orang yang hadir di tempat kejadian. Jika Pei Sihai tidak mengenal Meng Hao secara pribadi, mengapa dia bertanya tentang keberadaan Meng Hao begitu dia tiba? Saya datang untuk mencari Meng Hao karena kakak laki-laki saya. Karena Meng Hao, dia mungkin telah memasuki ruang ini juga. Pei Sihai berkata dengan suara yang dalam saat dia menjawab pertanyaan itu. Dia melihat celah yang dia buat di penghalang ruang angkasa. Begitu Pei Sihai selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi. Orang yang disebut oleh Pei Sihai sebagai kakak laki-lakinya, adalah murid lain dari Ni Wutian, orang terkuat saat ini di Tanah Suci Dao Marsial. Pei Sihai bukan satu-satunya murid Ni Wutian. Kalau tidak, mengapa dia menyebut seseorang sebagai kakak laki-lakinya? Tentu saja, ada juga orang yang mengira kakak senior yang disebutkan Pei Sihai mungkin tidak berhubungan dengan Ni Wutian. Kakak laki-laki seniornya itu mungkin berasal dari sekte yang dia ikuti atau murid dari guru lain. Orang-orang mulai berbisik di antara mereka sendiri. Kakak seniorku juga murid tuanku, Ni Wutian. Pei Sihai berkata, menghilangkan keraguan dari orang-orang yang tidak mengira kakak laki-lakinya juga adalah murid Ni Wutian. Dengan kata-katanya, dia mengkonfirmasi bahwa kakak laki-laki yang dia sebutkan juga adalah murid langsung Ni Wutian, orang terkuat saat ini di Tanah Suci Dao Marsial. Ketika kakak senior Pei Sihai masih hidup,
dia tidak ingin mempermalukan tuannya sehingga dia tidak mengumumkan bahwa dia adalah murid tuannya. Sekarang setelah dia meninggal, Pei Sihai ingin semua orang tahu identitas kakak laki-lakinya. Selain Tuan Pei Sihai, senior Ni Wutian memiliki murid langsung lainnya. Saya belum pernah mendengar bahwa senior Ni Wutian memiliki murid lain. Seseorang yang diterima Ni Wutian sebagai murid langsung pasti memiliki bakat bawaan yang tinggi. Keributan pecah lagi setelah Pei Sihai berbicara. Topik mereka telah berubah lagi. Banyak orang yang penasaran dengan kakak senior Pei Sihai. Ketika semua orang, termasuk Raja Naga Valet, bertanya-tanya siapa kakak laki-laki Pei Sihai mengumumkan, kakak laki-lakiku adalah Bai Li dari kota Xin. Semua orang terdiam lagi. Bai Li. Kebanyakan orang yang hadir di tempat kejadian akrab dengan nama ini. Bai Li adalah salah satu pelindung terkuat di Xin City yang mereka kenal. Basis kultivasinya berada di bentuk ke-8 dari tahap Saint Celestial, dan dia berada di peringkat ke-9 di peringkat tertinggi Saint. Dia bahkan lebih kuat dari Raja Naga Valet, pemimpin dari 4 Karmapa Agung Sekte Hitam Kesetra, yang menduduki peringkat ke-10 di peringkat orang suci tertinggi. Setelah Raja Naga Valet pulih dari keterkejutannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kakak seniormu, apakah Bai Li? Semua orang berada dalam kondisi yang sama. Mereka tidak percaya dan shock. Dibandingkan dengan Pei Sihai, Bai Li selalu muncul di depan umum. Dia adalah seorang pembudidaya tanpa sekte yang terkenal di tanah suci Dao Marsial untuk waktu yang sangat lama sekarang. Namun, sebelum hari ini, tidak ada yang tahu dia juga murid langsung Ni Wutian, orang terkuat di tanah suci bela diri Dao. Itu adalah berita yang mengejutkan bagi semua orang. Setelah mendengar kata-kata Raja Naga Valet, Pei Sihai mengangguk dan berkata dengan lemah, ya. Kakak senior selalu merasa bahwa dia tidak sesuai dengan nama tuan kita sehingga dia tidak pernah mengumumkan hubungannya dengan tuan kita. Raja Naga Valet bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak menyangka Bai Li juga murid langsung senior Ni Wutian. Setelah beberapa saat, Raja Naga Valet sepertinya memikirkan sesuatu saat ekspresinya sedikit berubah. Kamu datang untuk mencari kakak senior Bai Li, bisakah, mungkinkah, karena mutiara jiwanya bersamaku dan itu hancur belum lama ini. Pei Sihai sepertinya tahu apa yang coba dikatakan oleh Raja Naga Valet, jadi dia mengangguk dan berkata, aku curiga dia juga mati di sana. Meskipun Pei Sihai tampak tenang saat berbicara, ada kesedihan di kedalaman matanya. Saat Pei Sihai selesai berbicara, semua orang tercengang seolah sambaran petir menyambar mereka secara tiba-tiba di hari yang cerah. Bai Li, pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat ke-9 di peringkat orang suci tertinggi, pembangkit tenaga listrik langka di bentuk ke-8 dari tahap surgawi, telah mati dalam perangkap yang ditinggalkan oleh 3 surgawi terkemuka. Ini tidak diragukan lagi merupakan masalah serius bagi mereka yang hadir dan untuk semua orang di tanah suci Dao Marsial. Lagi pula, masalah ini menyangkut kematian pembangkit tenaga listrik di 10 besar peringkat orang suci tertinggi. Setelah beberapa saat, berita tentang ini mulai menyebar. Ketika berita ini mencapai Xin City, itu menyebabkan keributan besar. Selain Bai Li, salah satu pelindung kota dosa, Meng Hao, dan salah satu dari 4 karmapa besar Sekte Hitam Kesetra, Raja Kelelawar Hijau, telah meninggal juga. Selanjutnya, berita yang lebih mengejutkan tiba di Xin City. Aliansi 7 Pembunuh, Aliansi 1000 Tahun, dan Aliansi Abadi, 3 aliansi terkuat di Xin City, telah mengumumkan pembubaran mereka. Tidak hanya 3 aliansi terkuat mengumumkan pembubaran mereka, tetapi bahkan aliansi yang sedikit lebih lemah seperti Aliansi Tirani Perkasa, Aliansi 100 Hantu juga telah mengumumkan pembubaran mereka. Alasan untuk semua ini adalah karena kematian tulang punggung semua aliansi ini. Bai Li, Meng Hao, Wei Su, dan semua orang ini telah meninggal. Saya mendengar bahwa murid langsung dari orang terkuat di tanah suci Dao Marsial, Pei Sihai, telah menyelidiki masalah ini secara pribadi. Semua orang ini telah mati dalam jebakan yang ditinggalkan oleh 3 celestial terkemuka. Selain itu, saya mendengar ketika Tuan Pei Sihai memasuki ruang itu, dia hampir kehilangan nyawanya. Untungnya, dia memiliki lonceng tanpa batas yang diberikan kepadanya oleh senior Ni Wutian. Begitulah cara dia berhasil lolos dari kematian. Namun, dia harus membayar harga yang mahal karena dia kehilangan lengannya. Lonceng tanpa batas. Kenapa terdengar familiar? Oh, benar,
Ada senjata Super Saiyan defensif yang disebut lonceng tanpa batas di peringkat 10 senjata Saiyan Agung. Mungkinkah, jika bukan karena senjata Super Saiyan, apakah menurutmu Lord Peisihai bisa selamat dari jebakan yang dibuat oleh 3 celestial terkemuka? Tuan Bailey sebenarnya adalah kakak laki-laki Tuan Peisihai, ini berarti Tuan Bailey diterima oleh senior Ni Wutian sebelum Tuan Peisihai diterima. Saya tidak pernah tahu, Tuan Bailey benar-benar tidak menonjolkan diri. Diskusi serupa dapat terdengar di seluruh Sin City. Saat berita mengejutkan ini menyebar dari Sin City, semakin banyak orang mengetahui apa yang telah terjadi. Berdasarkan kecepatan penyebaran berita, tidak akan lama sebelum seluruh tanah suci Dao Marsial mengetahuinya. Lebih tepatnya, tidak akan lama sebelum seluruh provinsi atas mengetahuinya. Segera setelah itu, beberapa berita mengejutkan menyebar lagi. Selain Bailey dan Meng Hao, 4 pelindung lainnya dari Sin City juga telah meninggal. Anak-anak mereka masing-masing menemukan ini ketika mutiara jiwa mereka hancur. Salah satu pembangkit tenaga listrik kami dibentuk ke-8 tahap surgawi suci dan 5 pembangkit tenaga listrik kami dibentuk ke-7 tahap surgawi suci meninggal. Ketika para pembudidaya tanpa sekte mendengar ini, mereka tidak dapat menerima berita itu. Tidak lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik yang bersumpah untuk menjaga kota Sin. Saat ini, 6 dari mereka telah meninggal. Selain itu, salah satunya adalah pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Menurut waktu ketika mutiara jiwa dari pembangkit tenaga listrik ini hancur, semuanya mati pada waktu yang hampir bersamaan. Sangat mungkin mereka mati dalam jebakan yang telah dipasang oleh 3 surgawi terkemuka. Petik 2. Banyak orang berspekulasi, apa yang coba dilakukan para celestial terkemuka itu? Menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk menciptakan dunia, mereka bahkan tidak meninggalkan sesuatu yang berguna. Sebaliknya, mereka memasang jebakan untuk menyakiti kita. Tidak ada yang bisa memahami motif ketiga celestial terkemuka itu. Saat berita mengejutkan menyebar ke seluruh provinsi atas tanah suci bela diri Dao, itu mengejutkan semua orang sampai ke inti mereka. Terlepas dari betapa kacaunya dunia luar, Duan Lingtian masih belum mengetahuinya. Dia masih terjebak dalam jebakan yang ditinggalkan oleh 3 iblis terkemuka. 2155 telapak tangan dari langit. Pagoda indah 7 harta karun terbentang dengan tenang di alam semu yang diciptakan oleh 3 iblis terkemuka. Tidak ada gerakan di alam semu, oleh karena itu, Duan Lingtian yang berada di dalam pagoda dibiarkan tidak terganggu. Saat ini, Duan Lingtian sedang duduk bersila di tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah. Dia sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya. Sejumlah besar energi roh surga dan bumi melonjak ke tubuhnya pada tingkat yang mengkhawatirkan sebelum mereka menyatu dengan Sun Sein originnya. Setelah itu mulai beredar di tubuhnya oleh teknik penguasa perang 9 naga. Energi roh langit dan bumi terus menyatu dengan Sun Sein originnya, dan kultivasi Duan Lingtian terus meningkat. Duan Lingtian begitu tenggelam dalam kultivasinya sehingga dia benar-benar tidak bergerak. Dia seperti patung saat dia duduk bersila di udara. Cahaya keemasan Sun Sein Origin di sekelilingnya membuatnya tampak halus. Di alam semu yang diciptakan oleh 3 iblis terkemuka ini, benar-benar tenang. Bagaimanapun, Duan Lingtian adalah satu-satunya di dunia sekarang. Namun, setenang di dunia semu, dunia luar berada dalam kekacauan. Saat berita tentang jebakan yang ditinggalkan oleh 3 celestial terkemuka menyebar, semakin banyak orang mengetahuinya. Untuk alasan ini, banyak pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan mulai berkumpul di pintu masuk kerajaan karena rasa ingin tahu mereka. Mereka semua ingin melihat apakah alam yang diciptakan oleh 3 celestial terkemuka benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan orang-orang. Pembukaan yang Peisihai, yang berada di peringkat ke-7 di peringkat tertinggi Sein, telah dibuat di penghalang ruang telah ditutup sejak lama. Namun, itu tidak menghentikan pembangkit tenaga listrik datang untuk mengumpulkan informasi. Bukankah itu Tuan Cheng Yikai? Penampilan seorang pemuda tampan berbaju putih yang membawa pedang terselubung di punggungnya menarik perhatian beberapa orang. Tuan Cheng Yikai, pendekar jubah putih, Cheng Yikai. Orang yang berada di peringkat ke-28 di peringkat suci tertinggi. Begitu orang itu berteriak, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pemuda berpakaian putih itu. Pria muda itu mengenakan jubah seputih salju dan membawa pedang panjang berselubung di punggungnya. Penampilannya yang tampan menarik perhatian banyak wanita yang hadir di tempat kejadian.
Beberapa dari mereka bahkan mencoba menggodanya seolah-olah mereka tidak sabar untuk melemparkan diri ke arahnya. Cheng Yikai adalah tetua tertinggi dari Sekte Pedang Mistik, kekuatan kelas 1 di Provinsi Atas Tanah Suci Bela Diri Dao. Dia juga tetua tertinggi termuda dalam sejarah Sekte Pedang Mistik. Saat ini, dia baru berusia lebih dari 100 tahun. Dalam hal generasi, pemimpin sekte dari Sekte Pedang Mistik seharusnya adalah kakek juniornya. Itu adalah prestasi yang luar biasa bahwa pada usia Cheng Yikai, ia berhasil menjadi satu-satunya tetua tertinggi dari Sekte Pedang Mistik. Dia adalah satu-satunya orang di Sekte Pedang Mistik yang telah menembus bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Ada aturan di Sekte Pedang Mistik yang menyatakan bahwa tidak masalah siapa, selama mereka berhasil menembus bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci, mereka akan menjadi tetua tertinggi di sekte tersebut. Sebagai satu-satunya tetua tertinggi dari Sekte Pedang Mistik, Cheng Yikai dapat dianggap sebagai salah satu pilar Sekte Pedang Mistik. Statusnya di Sekte Pedang Mistik berada di atas hampir semua orang di sekte tersebut. Aku tidak berharap dia datang. Banyak orang berseru. Pendekar pedang berjubah putih ini, Cheng Yikai, adalah salah satu keajaiban langka di Tanah Suci Bela Diri Dao. Pada usia sedikit lebih dari 100 tahun, ia berhasil menerobos ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Kultivator seperti itu jarang ditemukan bahkan di 3 sekte besar. Petik 2. Rumor mengatakan bahwa sekte-sekte besar mengirim undangan ke Sekte Pedang Mistik ketika dia menerobos ke tahap ke-6 Saint Celestial Stage ketika dia berusia kurang dari 100 tahun. Undangan menyatakan bahwa jika dia bersedia bergabung dengan sekte mereka, mereka akan dengan senang hati memberinya posisi sebagai wakil pemimpin sekte. Sayang sekali dia menolak semuanya. Kalau tidak, berdasarkan kekuatannya saat ini, dia bisa saja menjadi penjaga sekte pemujaan api, Karmapa dari Sekte Kesetra Hitam atau Oracle dari Sekte Ramalan Surga. Aku dengar dia memiliki akar spiritual bawaan indigo gelap. Jika Pei Sihai benar-benar berusia kurang dari 100 tahun seperti yang dikatakan para pembudidaya tanpa sekte itu, maka mungkin saja Pei Sihai memiliki akar spiritual bawaan ungu karena bakat bawaannya lebih tinggi dari Cheng Yikai. Bagaimana Anda bisa mempercayai kata-kata para pembudidaya tanpa sekte itu? Aku tidak percaya mereka sama sekali. Penampilan pendekar berjubah putih Cheng Yikai menyebabkan kehebohan. Di Provinsi Atas Tanah Suci Bela Diri Dao, basis budidaya Cheng Yikai mungkin bukan yang terbaik. Namun, fakta bahwa dia telah menembus bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage pada usianya adalah sesuatu yang langka. Saat ini, sebagian besar orang yang datang adalah orang-orang dari berbagai kekuatan di Provinsi Atas Tanah Suci Dao Marsial. Hampir tidak ada pembudidaya tanpa sekte yang hadir di tempat kejadian. Meskipun pembudidaya tanpa sekte di Tanah Suci Dao Marsial diyakini selalu dalam keadaan terpecah, mereka memiliki kepercayaan atau orang yang sangat mereka yakini. Karena fakta bahwa orang terkuat saat ini di Dao Marsial Saint Lan, Ni Wutian, adalah seorang kultivator tanpa sekte. Dia, secara alami, menjadi orang yang mereka percayai. Ketika murid langsung Ni Wutian, Pei Sihai, telah menyatakan bahwa jebakan yang ditinggalkan oleh 3 celestial dekat berbahaya, mereka, secara alami, mengambil kata-katanya ke dalam hati. Mereka tidak repot-repot pergi untuk menyelidiki masalah ini. Siu, perhatian kebanyakan orang masih tertuju pada Cheng Yikai ketika teriakan pedang yang menusuk terdengar di udara, disertai dengan hembusan angin yang kencang. Rasanya seolah-olah pedang raksasa telah menyapu langit. Banyak orang melompat kaget. Beberapa saat kemudian, angin berhenti bertiup. Sosok yang memancarkan aura pedang muncul di depan mata semua orang. Itu adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Mirip dengan Cheng Yikai, dia membawa pedang panjang di punggungnya. Dia sangat tampan, ekspresinya dingin, membuatnya tampak tidak bisa didekati. Penampilannya juga mencuri perhatian dari pendekar jubah putih Cheng Yikai. Sebelum kerumunan kembali sadar, Cheng Yikai mencibir dan berkata, "Song Chen." Song Chen. Keributan segera pecah ketika Cheng Yikai mengungkapkan nama pemuda berpakaian hitam itu. Song Chen, pendekar jubah hitam Song Chen. Beberapa orang berseru, aku tidak menyangka akan melihat pendekar jubah putih dan pendekar jubah hitam di tempat yang sama. Rasanya aku tidak hidup sia-sia. Seorang kultivator tua berkata, Song Chen dikenal sebagai pendekar berjubah hitam. Di masa lalu, dia adalah keajaiban tertinggi di Sekte Ramalan Surga. Namun, untuk beberapa alasan, dia meninggalkan Sekte Ramalan Surga dan diburu oleh orang-orang dari Sekte Ramalan Surga untuk beberapa waktu.
Sekte Ramalan Surga hanya berhenti memburunya setelah dia menembus ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Pada saat itu, mereka bahkan mengundangnya untuk kembali ke Sekte Ramalan Surga dan mengatakan bahwa mereka akan melupakan masa lalu. Namun, Zhong Chen mengabaikan undangan mereka. Sejak saat itu, ia menjadi serigala tunggal, berkeliaran di provinsi atas tanah suci Bela di Ridao. Dia adalah seorang kultivator tanpa sekte yang aneh. Zhong Chen berada di peringkat ke-27 di peringkat tertinggi Sein, tempat yang lebih tinggi dari pendekar pedang berjubah putih Cheng Yikai yang seumuran dengannya. Mereka juga sama-sama terkenal. Karena alasan ini, Cheng Yikai tidak senang. Cheng Yikai telah menantang Zhong Chen beberapa kali, tetapi selalu berakhir imbang. Karena itu peringkat mereka, tentu saja, tetap tidak berubah. Oleh karena itu, Cheng Yikai merasa sangat tidak senang dan tidak puas, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Bagaimanapun, Zhong Chen cukup beruntung untuk mengalahkan orang yang sebelumnya berada di peringkat ke-27 di peringkat tertinggi Sein. Saat ini, kecuali jika Cheng Yikai dapat mengalahkan Zhong Chen atau seseorang yang berperingkat di depan Zhong Chen, Cheng Yikai tidak akan dapat melampaui peringkat Zhong Chen di peringkat tertinggi Sein. Setelah mendengar Cheng Yikai memanggilnya, Zhong Chen hanya berkata dengan acuh tak acuh, Dia bahkan tidak berkenan untuk melihat Cheng Yikai. Sepertinya dia tidak menganggap Cheng Yikai adalah lawan yang layak sama sekali. Cheng Yikai, tentu saja, marah ketika dia melihat ini, tetapi dia tahu ini bukan waktunya untuk mulai berkelahi. Selain itu, dia tidak yakin dia bisa mengalahkan Zhong Chen. Paling-paling, itu akan berakhir imbang seperti biasanya. Zhong Chen, sejak kamu datang, aku yakin kamu berniat untuk menjelajahi alam yang dikabarkan akan diciptakan oleh 3 celestial yang akan datang, kan? Mata Cheng Yikai tiba-tiba menyala sebentar seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Dia memaksakan senyum di wajahnya ketika dia berkata, biarkan saya membantu Anda menemukan penghalang ruang dari ruang ini sehingga Anda bisa masuk. Bagaimana menurutmu? Semua orang langsung menoleh untuk melihat Zhong Chen. Zhong Chen memiringkan kepalanya dan melirik Cheng Yikai sebelum dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin masuk, aku tidak keberatan membantumu. Kata-kata Zhong Chen menggagalkan rencana Cheng Yikai dan malah menempatkannya di tempat. Senyum Cheng Yikai langsung menghilang, dan dia mulai merasa kesal. Hanya dalam sekejap mata, aura mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Aura yang mirip dengan pedangki dengan cepat menyebar di daerah itu dan orang-orang mulai bergerak untuk menghindarinya. Mereka tidak ingin menjadi jaminan kerusakan antara pertarungan dua orang ini. Ketegangan antara kedua orang ini hampir bisa diraba. Apakah mereka akan bertarung? Banyak orang menantikan untuk menonton pertarungan. Saat niat pedang dingin mulai muncul dari tubuh Zhong Chen, dan pertarungan antara dia dan Cheng Yikai sepertinya tak terhindarkan garis bawah. Tiba-tiba, sebuah suara yang keras dan terdengar kuno berteriak, "Kamu Zhong Chen. Pembelot dari Sekte Ramalan Surga saya." Petik 2. Ledakan. Hampir seketika, ledakan keras terdengar di udara. Kerumunan merasa seolah-olah mereka tercekik saat angin bertiup kencang di sekitar mereka. Sebuah telapak tangan yang dibentuk oleh Sein Origin yang seukuran bukit kecil jatuh dari langit ke arah Zhong Chen.